Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu anak-anak semua. Kali ini kita masuk di bab integral ya. Mudah-mudahan kamu masih tetap muda dalam proses pembelajaran dengan sistem daring. Kita masuk di bab kelima, yaitu integral. Apakah artinya dari integral itu pengertian secara umum ya? Kalau kita memiliki fungsi X, misalkan ini fungsi X, di materi sebelumnya itu ada namanya turunan ya, turunan dengan notasi kan fungsi aksen gitu ya. Ini disebut sebagai apa? Turunan. Ini adalah di bab sebelumnya ya. Maka yang dikatakan integral itu pengertiannya adalah lawannya atau kebalikannya. Jadi integral itu kebalikannya dari turunan. Artinya apa? Artinya dari hasil turunan ini dikembalikan lagi. Ini disebut sebagai integral. Jadi merupakan kebalikannya ya. Kebalikannya apa? Kebalikannya dari turunan. Terus bentuk notasinya seperti apa? Nah, bentuk notasinya itu adalah ini, tandanya gini, seperti S gini, yaitu fungsi X dx. Nah, ini artinya integral dari fungsi X. Hasilnya apa? Hasilnya adalah fx plus c. Nah, c-nya ini disebut sebagai konstanta. Ya. Berarti ini disebut sebagai integran. Ini fungsinya ya. Ini adalah konstantanya. Nah, ini adalah pengertian secara umum. Pengertian secara umum di mana integral itu adalah notasinya adalah fungsi x dx sama dengan fungsi x plus c, gitu ya. Di mana fungsi x-nya di dalam integran ini disebut integran. Fx-nya dengan f besar ini disebut sebagai fungsi integral. Ini fungsi integral. Dan c-nya ini disebut sebagai konstanta. Nah, nanti yang perlu kami pahami kenapa kok ada c. Nanti integral itu dibagi dua. Ya, integral itu dibagi dua, yaitu yang pertama disebut integral tak tentu ya. Terus yang kedua yaitu disebut sebagai integral tertentu. Nah, jadi nanti ada dua pembagiannya, jadi integral tak tentu dan integral tertentu. Sehingga nanti untuk bab integral ini akan dibagi menjadi ada 3 video ya, 3 video. Video yang pertama yaitu dibahas tentang integral tak tentu, yang kedua adalah integral tertentu, terus yang ketiga nanti adalah aplikasi. Yaitu aplikasi yaitu di dalam apa? Bentuk luas dan volume. Nah, oke ya. Oke, sekarang masuk di integral tak tentu ya. Seperti tadi bahwa rumusnya apa integral tak tentu ya. Yaitu fungsi x sama dengan di sini nanti hasilnya adalah fx plus c. Oke. Maka ada beberapa aturan di dalam integral tak tentu itu. Aturan yang pertama, kalau ada integral dari a dx ya, a-nya ini adalah bentuk konstanta. Bentuk konstanta itu ya bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya ya. Maka integralnya ini nanti hasilnya itu adalah a x plus c ya. Contohnya integral dari 2 dx, maka hasilnya berapa? Maka hasilnya adalah kalau a itu adalah ax, maka kalau 2 menjadi 2x plus c.
misalkan lagi kalau 10 dx, maka hasilnya berapa integralnya 10, yaitu 10x plus c. Itu untuk aturan yang pertama ya, aturan yang pertama. Nah, aturan yang kedua, kalau ada integral x pangkat n dx ya, maka nanti integralnya dilihat di sini x pangkat n, di sini depannya kan ini 1, maka ini adalah 1 per n nya turun ke bawah, n nya turun ke bawah berarti n ditambah dengan 1. Ini x sama, ini juga gitu, n nya ditambah dengan 1 plus c ya. Kenapa plus c? Karena integral tak tentu, nanti akan saya jelaskan kok bisa menjadi plus c gitu ya. Oke, contoh mudahnya misalkan di sini ada integral, misalkan adalah x pangkat 3 dx ya, maka integralnya berapa ini? Maka dengan mudah integralnya berapa ini sesuai dengan rumusnya ini, x pangkat n, rumusnya kan 1/n ditambah 1 ya, x n ditambah 1. Maka kalau di sini x pangkat 3 maka menjadi 1 per ya 3 ditambah 1 ya, n nya ini berarti 3 ditambah 1 gitu ya. Maka ini x ini juga sama, 3 ditambah 1 plus c, maka hasilnya sama dengan 1/4 x pangkat 4 plus c. Nah, jadi integralnya dari x pangkat 3 itu adalah 1/4 x pangkat 4. Itu yang kedua ya. Kalau yang ketiga, yang ketiga misalkan integral di sini adalah a x pangkat n dx ya, maka sama sebenarnya dengan yang nomor 2 tadi. Kalau nomor 2 tadi kan 1 depannya, ini depannya adalah a ini angkanya bisa berapapun, bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya, terserah gitu ya. Nah, maka untuk hasil integralnya secara umum kalau a x pangkat n, maka di sini adalah a ya per n nya turun ke bawah ditambah 1 ya, maka ini x juga sama di sini, n ditambah 1 plus c ya, selalu ada plus c nya karena ini adalah integral tak tentu ya. Contoh yang paling gampang misalkan, ini contoh yang paling gampang, ini misalkan 2x pangkat 3 dx, integralnya berapa? Dengan mudah kamu bisa menjawab ini sesuai dengan aturan rumus ini ya, berarti ini adalah 2 per berapa? Yaitu 3 ditambah 1, maka ini x ini juga sama, 3 ditambah 1 plus c, maka ini sama dengan 2/4 x pangkat 4 plus c, maka hasil akhirnya berapa? Hasil akhirnya berarti sama dengan 2/4 berapa? Setengah, jadi setengah x pangkat 4 plus c itu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan contoh dengan soal yang lebih sulit sedikit karena gabungan gini ya. Nah, integral dari 3x kuadrat plus 2x plus 1 dx, maka bagaimana cara mengintegralkan seperti ini? Maka kamu integralkan 1 per 1 ya, diintegralkan 1 per 1, maka ini sama dengan integralnya dari 3x kuadrat. Ayo masih ingat berapa tadi? Jadi 3 per 2 nya turun ke bawah ditambah 1, ini x 2 ditambah 1 gitu ya, plus. Nah, sekarang integralnya dari 2x ini pangkat berapa? Ini kan 2x ini kan x pangkat 1, maka sama dengan 2 per 1 ditambah 1, ini x 1 ditambah 1 plus. Tadi masih ingat integral untuk konstanta? Kalau 2 tadi apa? 2x. Berarti kalau 1x ya, 1x plus apa? Plus c ya. C nya ini adalah konstanta ya. Oke, maka sekarang sama dengan 3/3 x pangkat 3 per
2/2 X pangkat 2 plus, karena 1 tidak perlu ditulis, tidak apa-apa, berarti sama dengan X plus C ya. Maka hasil terakhirnya adalah 3/3 1, berarti sama dengan X pangkat 3 plus 2/2 juga 1, sama dengan X pangkat 2 plus X plus C. Ini hasilnya. Oke, sekarang contoh soal yang nomor 2. Kalau yang nomor 2, kalau misalkan ada bentuk pecahan ini, integral dari 3/X pangkat 2 dx ya. Kalau ada bentuk pecahan semacam ini, maka bentuk pecahan ini harus dipindah dulu pangkatnya ke atas ya. Ini dipindah dulu ke atas, berarti integral berarti 3. Ini kalau pindah ke atas jadi apa? Jadi X pangkat min 2 dx. Nah, kalau sudah kamu pindah ke atas ya, baru diintegralkan sekarang. Nah, sama seperti tadi, berarti 3 per min 2 nya turun ke bawah, min 2 ditambah 1 ya. X ini juga sama, min 2 ditambah 1 plus C. Maka ini sama dengan 3 per min 2 ditambah 1 min 1 X min 2 ditambah 1 min 1 plus C, sama dengan 3 dibagi min 1 min 3 X min 1 plus C. Nah, biasanya hasilnya di sini adalah menjadi positif. Maka sama, kalau tadi yang X2 ini kan menjadi X pangkat min 2 ya. Kalau X min 1 jadikan positif, jadi berapa? Min 3 dikembalikan lagi ke bawah, berarti adalah X plus C. Satunya nggak perlu kita tulis ya, satunya nggak perlu kita tulis karena X pangkat 1 ya 1 ya. Oke, ini hasilnya. Kita lanjutkan contoh soal yang berikutnya. Sekarang kalau bentuk integralnya itu ternyata bentuknya adalah perkalian. Ini X plus 1 dalam kurung dikalikan X min 5 dx. Bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk cara mudahnya adalah harus kamu jabarkan dulu. Artinya ini apa? Kamu jabarkan dulu sebelum diintegralkan. Berarti dijabarkan itu dikalikan dulu. Ini tetap integral masih ya. Nah, maka apa perkaliannya? X kali X ya. X kali 5. 1 kali X, 1 kali 5. Gitu kan ya? Ya, oke, kita tulis dulu sini. X kali X, X kuadrat. X kali 5 min 5 X, 1 kali X plus 1 X, 1 kali min 5 min 5 dx. Itu ya, jadi dikalikan dulu X kali X, X kuadrat. X kali min 5 min 5 X, 1 kali X 1 X, 1 kali min 5 min 5. Terus masih integral ini. Nah, X kuadrat min 5X dengan 1X, min 5 ditambah 1X berarti min 4X. Ini tetap ya min 5 dx. Nah, kalau sudah semacam ini, maka baru sekarang kamu integralkan. Berarti masih ingat integralnya dari X kuadrat, berarti depannya ini berapa? 1 ya kan ya. 1 per 2 nya turun ke bawah, 2 ditambah 1 X, sama ini juga 2 ditambah 1 min 4 per ini kan 1 ya, berarti 1 ditambah 1 X ini juga sama, 1 ditambah 1 min 5 masih ingat kan integralnya, berarti 5 apa? 5X ya, 5X. Nah gitu, plus C. Nah, sekarang 1 per 3 X pangkat 3 min 4 dibagi 2 berarti 2 X pangkat 2 min 5X plus C. Ini hasilnya. Sekarang contoh yang nomor 4. Nah, contoh yang nomor 4 itu adalah ada akarnya ya, ada akarnya. Nah, bagaimana kalau ada akarnya? Kalau ada akarnya, maka akarnya ini harus dirubah dulu dalam bentuk pangkat ya. Maka ini dirubah dulu dalam bentuk pangkat menjadi akar 10. Akar X itu sama dengan berapa? Sama dengan X pangkat setengah dx. Kalau akarnya sudah dirubah dalam bentuk pangkat, maka sekarang tinggal kamu turunkan,
kamu integralkan ya. Sama integralnya berarti 10 dibagi berapa ini? Berarti setengah tetap ya, ditambah selalu ditambah 1. Setengah ditambah 1 X setengah ditambah 1 plus C. Gitu ya. Oke. 10 setengah ditambah 1 berapa? 3/2. X ini juga sama, 3/2 plus C. 10 dibagi 3/2 kan ini sama dengan 10 kali 2/3. Ini X 3/2 plus C. Berarti sama dengan 10 kali 2 20/3 X 3/2 plus C. Itu ya. Baik, sekarang soalnya pengembangan ya. Jika diketahui turunan, yaitu turunan sama dengan X kuadrat plus 5. Jika F0 nya sama dengan 9, carilah fungsi X. Nah, masih ingat tadi keterangannya di awal bahwa turunan itu kalau dicarikan ke sebelumnya berarti disebut sebagai apa? Integral, ya kan ya. Nah, maka sekarang sama, bentuk integralnya berarti dari F turunannya itu berarti integral dari X kuadrat plus 5 dx. Maka ini harus kita integralkan dulu. Maka diintegralkan berapa ini? 1/2 ditambah 1 ya, X 2 ditambah 1 plus 5 X plus C. Nah, maka nanti kita akan tujuannya untuk mencari fungsi X nya ini. Nah, oke ya. Maka ini sama dengan 1/3 X pangkat 3 5X plus C. Oke. Sekarang dari soal itu diketahui jika fungsi nolnya sama dengan 9. Nah, maka ini kalau fungsi nolnya berarti sama dengan 1/3 kali 0 pangkat 3 ya. Karena kan X nya berarti diganti 0. 5 kali 0 plus C sama dengan berapa? Sama dengan 9. Maka ini kan sama dengan C sama dengan 9, kan ini 0. Ini 0, ini 0, maka D nya sama dengan 9. Oke. Nah, maka sekarang fungsi X nya berapa? Maka fungsi X nya sama dengan, jadi ini 1/3 X pangkat 3 ditambah 5X plus C nya adalah 9 nih, 9. Maka hasilnya adalah ini. Ini soal yang terakhir nomor 6, sama dengan nomor 5 tadi ya. Maka dicari dulu integralnya dari apa? Dari 2x plus 3 dx ya. Maka ini integralnya berapa? Ini kan 2x, maka integralnya adalah 2/2 ya. Jadi kan ini 1, otomatis ini adalah 2/2. Ini langsung kalau sudah bisa nanti langsung ditulis 2. 2 nya dari mana? Yaitu 1 ditambah 1 plus 3x plus C. Karena 2/2 berarti kan 1, tetap X kuadrat 3x plus C. Nah, di soalnya diketahui jika F1 nya sama dengan 10. Oke, ini F nya X nya diganti dengan 1 ya, berarti sini 1 kuadrat plus 3 kali 1 plus C. F1 nya dari siapa? Yaitu 10. Oke, ini adalah 1 plus 3 plus C sama dengan 10. Berarti C nya sama dengan 10 dikurangi 4. Ini kan 4 nya pindah ke kanan 4. Sama dengan berapa? C nya adalah sama dengan 6. Maka fungsi X nya sama dengan yaitu X kuadrat ditambah 3x C. Berarti C nya adalah 6.